Ada tips nggak, Bu, kepada orang tua nih, peran Mmm, serta orang tua agar anak-anaknya mereka ini lebih minimal lah lagi mhm main gadget, mhm tapi mhm. lebih sering membaca buku? Kalau kami tipsnya kalau kayak gitu kan otomatis kita biasanya melalui komunikasi Mhm ya. mhm. Dari Ibu sendiri kan sebagai kepala sekolah nih, dari perpustakaan ada program nggak sih untuk meningkatkan minat baca Iya, siswa? terkait dengan program lah ya, Mhm mhm. program-program dan tentunya saya sendiri menerima menyambut baik lah ya Mhm mhm. program dari Dinas Perpustakaan. Mhm. Bu, ada tantangan nggak, Bu, kendala terutama kan anak Mhm, SD kita tahu nih, iya. nggak semuanya walaupun kita dilajarin baca di sana, Heeh nulis heeh juga, heeh tapi heeh. nggak semuanya yang pengen menulis dan lain-lain. Ada tips dan cara mungkin dari Heeh. Ibu agar mereka ini bisa tertarik, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bersama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Garapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Busam.id. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau selain juga kepala sekolah, dosen, penulis, dan juga editor. Dan yang mungkin sangat cocok sama tema kita hari ini yaitu upaya perkembangan literasi di tengah era digitalisasi. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Sri Mulyati. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik Mas Alhamdulillah Adit, apa baik. kabar juga nih? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bu, Alhamdulillah. kita kan ini mengangkat terkait tema literasi, Bu, ya. Iya, Apalagi oke. kan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur ini lagi gencar-gencarnya meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat di Kalimantan Timur. Nah, mungkin sebelum masuk ke tema kita, Ibu boleh perkenalkan diri dulu deh ke teman-teman Sobat Bersama ID yang lagi nonton nih, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Atau pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk sahabat Sobat Bersama sobat. ID. Oke, Heeh, Sobat oke. Bersama ID, Bu. Sobat Busam ID dimanapun Anda berada, tentunya salam dan bahagia. Salam Oke. literasi. Salam literasi. Oke, baik. Izin memperkenalkan Mhm. diri, saya Ibu Sri Mulyati. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Heeh. Mas Adit, kemudian kegiatan Mhm. rutinitas lah ya, Ya gitu ya. kesibukannya lah ya, Bu, heeh. Kesibukan. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah di SDN 007 Samarinda Oke, Ulu. heeh. Kemudian selain itu, alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai dosen di Mhm mhm. Unmul, kemudian Oke. di UINSI program Mhm. Pascasarjana. Kemudian selain itu hobi lah ya, Mhm ya mhm. hobi atau aktivitas Heeh yang heeh. saya tekuni lah ya Mhm. Mas ya, itu sebagai penulis. Nah ini Oke beberapa buku ketepatan di oke bawah dan editor untuk beberapa buku baik oke. itu buku karya siswa SD, mahasiswa ataupun guru-guru. Nah Oke. seperti itu Sobat, Bersama Busam ID, ID iya. dimanapun Anda berada perkenalan singkat lah ya hari ini, Oke. dan kita langsung masuk ke tema Oke sepertinya Mas Adit oke, ya. Bu, ini kan kita tahu bukannya kita mendiskreditkan Provinsi Kalimantan Mhm. Timur dengan literasinya yang rendah nih, Bu. Tapi Oke, ya kita tahu dengan literasi yang rendah tentu minat baca masyarakat kita juga kan sangat rendah nih, Bu. mmm, Ibu melihat itu seperti apa, Bu? oke baik. Bicara tentang Mhm literasi, mhm kita kan perlu juga, tidak dipungkiri ya mhm bahwa literasi, numerasi kita ini kan kalau kita lihat dari PISA lah ya, itu kan mhm. menyampaikan bahwa berada di ukuran yang lumayan bawah gitu. Nah, ini Iya, tentunya kami yang berada di dunia pendidikan, heeh, refleksi dan evaluasi mhm diri dan memang kita juga sadari, literasi kita memang masih rendah, mhm khususnya misalnya kami yang berada di sekolah ya, mhm mhm. yaitu terlihat dari bagaimana minat siswa, kemudian juga warga Mmm, sekolah juga ya kan mhm mhm. literasi itu pada dasarnya secara konsep kan bukan sekadar ya, bukan Oke, sekadar membaca dan menulis betul, saja. heeh heeh, Akan tetapi literasi secara lebih mendalam mhm, bahwa konsepnya itu adalah bagaimana kita membaca salah mhm satunya, mhm mhm, menulis, mhm mendengar, mengeksplor, mhm. berobservasi, Mhm, betul. kemudian problem solving. Mhm, Ketika misalnya ada permasalahan bagaimana cara kita, strategi kita untuk mencari betul solusi, betul. itu juga bagian dari literasi. Mhm mhm Nah, mhm. berarti sangat luas sekali ya. Betul. Sehingga jika kita lihat mungkin di masyarakat ataupun di sekolah Mhm, tentu kan masih kurang dan perlu e ditingkatkan khususnya mhm di Kalimantan Timur. mhm. Karena apa? Sekarang dengan adanya
arus digitalisasi yang sangat betul. pesat, Mhm, itu dituntut punya mhm. melek literasi yang cukup tinggi. Oke, Karena jangan sampai ketika nih ada info-info bener. ataupun macam-macam lah program itu yang muncul-muncul, Iya, betul. kalau kita tidak literasi tinggi, tentu Mhm, kita akan terbawa oleh arus. betul. Langsung kita mengikuti tanpa kita berpikir critical thinking. Mhm Nah, mhm itu mhm. punya relevansi ya. Mhm, Itu sehingga kita perlu bagaimana membaca dengan betul. benar-benar, cross check kebenarannya, Mhm, itu kan juga termasuk literasi kan bener. ya. Kita berpikir secara mendalam kan, Mhm jangan mhm. sampai informasi yang langsung kita akses begitu saja, terus kita flurkan Bener. kembali. Mhm, Nah, itu sih sebenarnya sejatinya dari literasi. mhm. Kemudian kalau dilihat dari, bagaimana sih kondisi literasi di Iya, Samarinda atau Samarinda, Kalimantan Kalimantan Timur, Timur. ya tentunya kita masih terus upayakan ditingkatkan. Mhm mhm. Karena kan masih ada nih masyarakat-masyarakat kita yang mudah terbawa oleh berita-berita hoaks gitu Betul. ya, sehingga Heeh. itu yang perlu kita tingkatkan. Mhm mhm. Nah, kalau di sekolah memang selain itu secara umum Mhm pengertiannya, kita juga di sekolah itu lebih ditekankan juga karena mhm. di sekolah tuh pasti ada literasi, Mhm numerasi. Nah, mhm. itu sehingga kita perlu tingkatkan. Oke. Itu sih Mas kalau bicara secara umum lah Mhm ya, mhm. literasi di khususnya di Samarinda atau Kalimantan Oke. Timur. Berarti memang dari pandangan Ibu Sri Mhm, sendiri, literasi itu sangat luas, Bu, ya, mhm. sebenarnya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami apa isi dari bacaan juga salah Iya, satu literasi, Bu, ya. iya Nah, bener. kan kita tahu nih, Bu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mhm, dari provinsi maupun kota Samarinda ini lagi gencar-gencarnya seperti mengadakan program, Bu. Seperti mhm. bikin lomba nih, Iya, resensi iya buku, bertutur, dan bener. lain-lain. Nah, dari Ibu sendiri kan sebagai kepala sekolah nih, di sekolah Ibu ada nggak sih upaya-upaya seperti itu? Mhm, Atau dari perpustakaan ada program nggak sih untuk meningkatkan minat baca iya. siswa ini, Bu? Oke, baik terkait dengan program lah ya, Mhm mhm. program-program dan tentunya saya sendiri me me ini ya, menerima menyambut baik lah ya Mhm program mhm. dari Dinas Perpustakaan. Mhm Ketepatan alhamdulillah sekolah mhm. kami saat ini juga bekerja sama tentunya dengan Dinas Mhm Perpustakaan Provinsi, mhm. kemudian kami juga didampingi Dinas Perpustakaan Kota Oke. dan perpustakaan kami alhamdulillah sudah kami ikut akreditasi. Akreditasi, Bu, ya? Ini Heeh. baru alhamdulillah kemarin sih sudah muncul nilainya, artinya Oke. kategorinya B Mhm gitu, mhm. tapi secara resmi sertifikat belum, Mhm tapi mhm. upaya itu sudah ada. Itu kan Oke. berarti kolaborasi lah Mhm ya. mhm. Kemudian kalau dari pihak sekolah Mhm. sendiri, saya sendiri komitmen dan ini menjadi program strategis Mhm mhm. selama saya memimpin di sekolah. Jadi Mhm. mengapa strategis? Karena berdasarkan hasil analisis SWOT ya. Kalau saya Mhm. biasanya pakai ilmu manajemen itu SWOT Oke. bagaimana Mhm. strength, kemudian kekuatannya, Iya, kemudian weakness kelemahannya, kelemahannya, kemudian heeh. opportunities peluangnya Mhm. apa, threat ancamannya. Dari hasil analisis di sekolahan itu saya melihat adanya apa ya, kekuatan. Mhm mhm. Salah satunya adalah kekuatan yang bisa saya optimalkan adalah SDM dari guru dan siswa. Oke, heeh. Sehingga berdasarkan hasil analisis itu, SWOT, kemudian juga saya kombinasikan dengan hasil raport Mhm pendidikan mhm. ya, kalau di sekolah itu artinya matching. Jadi program strategis yang memang saya cantumkan di kurikulum satuan Mhm. pendidikan atau Mhm mhm. KSP, program strategisnya adalah literasi Mhm mhm. dalam bentuk menulis. Dan Mhm. itu menjadi agenda rutin tiap tahun harus launching buku. Oke. Itu kalau di sekolahan kami. Mhm. Dan itu ketika saya bertugas di tahun 2023, Mhm. bulan Mei tahun lalu saya masuk Januari, Mei itu kami launching alhamdulillah 18 buku. 18 buku, ya? Itu 12 buku siswa, Mhm. saya sendiri 2, kemudian dari teman-teman guru juga Mhm. saya ajak, ada antologi, ada Mhm. juga, penulis tunggal, itu Mhm. jadi totalnya 18 18, Bu, ya? tahun pertama, Mhm mhm. 2023. Mhm. Kemudian di 2024 ini tadi kami launching 11 buku. Oke. Itu dari murid, kami cuma memang ikutkan kelas 6 saja Mhm sehingga mhm. 4, kemudian ada guru-guru, Mhm saya sendiri mhm. harus selalu. Jadi saya harus setiap Oke. tahun tuh harus minimal, 1 buku lah ya lahir. Oke. Nah ini rencana next di tahun Mhm mhm. 2025 kayak gini kami sudah punya Mhm. wacana dan memang sudah mulai nih Mhm. naskah-naskah harus sudah mulai saya, dari wali kelas Mhm. gimana progres. Karena biasanya Oke. saya berikan panduan Mhm sendiri, mhm. kemudian saya layout sendiri, editor sendiri kan Mhm. cek validasi Iya. naskah, Heeh. heeh. Terus akhirnya nanti insya Allah launching-nya tuh biasanya di bulan Mei. Oke. Nah, itu dari upaya sekolah. Mhm. Itu dalam bentuk
program strategis dan Mhm. itu menjadi agenda rutin, schedule Oke. rutin. Mhm. Kemudian upaya-upaya lain Mhm. tentunya dengan perpustakaan, ya Mhm kan. mhm. Kami pertama dengan akreditasi itu berarti kan sudah didukung unsur-unsur yang lain tuh Mhm. dengan desain perpustakaan kami, Mhm. kemudian juga buku-buku yang kami baca adalah buku-buku siswa ya. Mhm mhm mhm. Kemudian kami layout sedemikian rupa sehingga itu nyaman untuk Mhm. anak-anak dan Mhm. sehingga anak itu tertarik. Oke. Nah, itu yang kami lakukan. Selain itu juga kami ada beberapa kegiatan yang memang ini sifatnya situasional. Mhm. Kami berkolaborasi dengan beberapa tim nih, misalnya ada Mhm. pendongeng dari Oke. kemarin dari Mbak Ica, Mhm. kemudian itu datang mendongeng dan itu kan juga nanti akan diberikan kayak door prize buku-buku. Kan Oke. dongeng itu juga anak ini mendengar. Betul. Kemudian akan ada umpan balik feedback. Mhm mhm mhm. Ditanya ceritanya tentang apa nih Mhm. gitu. Terus ada juga ini kami juga kerjasama dengan Kampung Dongeng tapi dari Yayasan Yatim Oke. Piatu. Heeh. Itu juga bagaimana upaya kita untuk menanamkan literasi, Mhm mhm. kemudian juga karakter, tapi Mhm. juga melalui cara yang lebih asik untuk Mhm. anak. Terus beberapa kami juga bekerjasama dengan sponsorship lah ya, artinya Oke. misalnya dari Suzuki atau apa itu melakukan Mhm. sebuah event, Heeh heeh. kemudian misalnya mewarnai. Terus Oke. kemarin dari Susu Hailo juga Heeh. eh, apa ya? Cerdas cermat ketangkasan, itu kan Oke. bagus Nah, ya. Nah, betul. kalau saya tuh open banget Mhm. dengan teman-teman yang Mhm. sifatnya memang bagaimana kita memberikan warna. Bener. Dari situ anak-anak tuh antusias kan, Mhm mhm. antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Mhm Tapi mhm. endingnya, Mhm. menurut saya kan selain literasi Iya. dapet, kemudian karakter kan dengan Iya. cerita dia, oh jadi akhirnya mau berbagi, Betul. seperti itu akhirnya dapat. Itu Mhm. beberapa upaya di sekolah. Mhm. Terus kami juga, mohon maaf, Mhm. saya sendiri sekolah kami kan MOU dengan Dinas Perpustakaan Kota. Oke. MOU secara resmi sehingga sekolahan kami setiap minggu satu Mhm. sekali itu didatangi mobil keliling, Oh, perpustakaan perpustakaan keliling keliling. itu, Nah, Bu, ya? anak-anak tuh Heeh. antusias. Heeh. Ketika datang itu kan lain dong desainnya ketika hanya ke perpustakaan Betul. Heeh rutin. heeh. Jadi mereka datang biasanya hari Selasa gitu Mhm. ya. Dari perpustakaan Mhm kota itu mhm. terus dibuka bukunya, terus Heeh. anak-anak itu Mhm mhm. datang membaca dan itu salah satu usaha kami Mhm. yang kami lakukan sebagai upaya untuk membudayakan lah ya, Mhm itu mhm. menjadi budaya sih harapannya. Oke. Bukan hanya istilahnya, "Oh ya literasi," tapi kayak apa sih supaya ada budaya Betul. yang betul-betul, melekat di hati anak bahwa Mhm. pentingnya kita tuh literasi dan numerasi. Seperti itu sih yang Oke. upaya-upaya yang kami Mhm. lakukan. Oke, Sobat Kusama ID tadi Bu Sri bilang, jadi selain untuk meningkatkan literasi, anak-anak juga dibawa untuk supaya tertarik minatnya, Bu, ya, Mhm, membaca buku, dibiasakan dengan kehadiran perpustakaan keliling juga. Bu, ada tantangan nggak, Bu? Kendala, terutama kan anak mhm. SD kita tahu Iya. nih, nggak semuanya walaupun kita dilajarin baca di sana, Heeh nulis heeh juga, heeh tapi heeh. nggak semuanya yang pengen menulis dan lain-lain. Ada tips dan cara mungkin dari Heeh. Ibu agar mereka ini bisa tertarik, Bu, untuk menjadi penulis Mhm mungkin ke mhm depan? mhm. Oke, itu kan, challenge ya, sebuah Mhm, tantangan itu pasti ada itu tadi heeh, kan dari analisis. Kalau misalnya bagaimana sih anak-anak itu supaya kayak tergugah hatinya, betul, kan gitu heeh, ya, pasti tentu ada strategi. Nah, untuk menulis sendiri, untuk menjadi heeh heeh, sebuah buku, itu pertama kan saya sosialisasi ke guru-guru. mhm, Saya sampaikan betapa pentingnya kita, menulis, ini mhm bagian mhm dari mhm, literasi. Saya sampaikan bahwa ada sebuah pernyataan lah ya, tulislah apa yang kamu lakukan dan mhm, lakukanlah apa yang kamu tulis. oke, Nah, terus kemudian ketika kita tidak ada di dunia, mhm, buku adalah investasi kita jangka panjang. betul, Ketika kita sudah tidak ada di dunia, inilah harta warisan yang akan kita tinggalkan untuk anak mhm, cucu. Sehingga itu motivasi pertama, kami kita oke, sampaikan ke guru dulu. ke Kalau guru saya, dulu, heeh, guru dulu nih. mhm, Karena ketika guru sudah oke, oke kita satu persepsi, satu oh iya, visi lah, Bu, ya, visi, heeh frekuensi kan. heeh, Oke, gimana? Kita gimana lanjut menulis? Kan kita sudah oke nih. heeh heeh, Satu frame lah ya. Akhirnya kan sasaran kita tentu saya tetap tetap berdiskusi. mhm, Misalnya oke sasaran kita kelas 4, 5, 6 nih untuk oke, yang menulis karena itu mhm, kan butuh anak yang sudah bener paham. bener, heeh, Kalau teknik menulis, mhm, misalnya puisi kah, atau cerpen kan mhm yang mhm, paling tidak sudah bisa paham lah ya apa iya, yang dimaksud gitu kan. mhm, Nah, terus biasanya saya langsung ke wali kelas. Itu mhm, saya ajak lagi berdiskusi secara terfokus lah mhm ya mhm, kayak BIMFOK gitu, oke, bimbingan terfokus. mhm Kemudian kita rundingkan. mhm, Ini tadi kan sudah secara umum kita nulis itu ada fiksi, non oke, fiksi, itu heeh, sudah tuh secara mhm keseluruhan. mhm Kemudian oke, komitmen. Nah, untuk misalnya ini kayak harus wali kelas. mhm, Nanti tekniknya, tolong wali kelas
kan ada pelajaran itu tuh Mhm di mhm. kelas 4, 5, 6 misalnya menulis Oke, puisi, heeh heeh. cerpen. Saya bilang itu kan bagian dari pembelajaran sehingga Iya, tidak perlu lagi menciptakan sesuatu yang baru. betul, heeh. Sehingga anak-anak itu merasa menulis tapi ini juga bagian dari Mhm pembelajaranku mhm. gitu, materi Mhm mhm pelajaran. mhm. Misalnya puisi kan ada tuh. Jadi, Mhm. menulis puisi tapi arahkan mereka, misalnya kita mau tema apa nih, Oke. cita-cita misalnya ya kan, supaya Heeh. anak-anak itu dapat, berpikir ke depan, apa sih nanti cita-citaku ke depan. Iya. Tentunya, guru memberikan motivasi, "Ini Mhm. Nak, kita membuat puisi itu seperti ini," kan ada Mhm tuh mhm mhm. materinya. Kemudian anak-anak itu kan otomatis berupa tulisan nih. Mhm mhm. Kemudian kalau saya, ndak apa-apa, terima apapun naskah dari anak-anak, Oke. kemudian tolong guru ini kan alhamdulillah di Mhm. tempat kami kan strength, Heeh kekuatannya itu kan heeh. SDM-nya yang muda-muda tuh. Oke. Sehingga saya bilang gini, caranya, teknik, strategi kita ketika kita ini dapat tulisan tangan nih, Heeh heeh. kan kita bisa pakai digital tuh yang platform Google Doc ya. Iya, Google Ketika Docs. kita cuman ngomong doang kan, misalnya, Iya ini kan ngetik sendiri iya, dalam kondisi betul. sehingga nanti tinggal kita finishing, Mhm. kita Dicek rapikan lagi kan, Bu, heeh. heeh. Nah, nanti kan Heeh. saya juga sebagai editor kan Betul. akan memvalidasi naskah. Mhm mhm. Sehingga tetap kita peran digital, Mhm mhm. support wali kelas, juga orang tua penting. Oke. Karena kalau misalnya guru saja nih, oke guru kan sudah aman nih, Mhm mhm. "Oh ya Bu, ini sudah." Nah, biasanya saya tetap memantau terus gimana progres Mhm. gimana progres. Kan Mhm. kita harus ada namanya apa, deadline ya. Oke. Harus punya inilah skala prioritas Heeh gitu kan. heeh Nah, heeh. orang tua harus tetap juga Heeh disampaikan heeh. supaya mensupport. Mhm. Misalnya anak tidak selesai di sekolahan, Mhm. di rumah tetap Heeh. disampaikan, Mhm "Tolong mhm. Bapak Ibu," bahasa kan Mhm, literasi lah gitu, betul betul. "Tolong anak-anaknya di rumah Heeh didampingi heeh. ketika membuat puisi." Oke. Bukan dibuatkan, Mhm mhm. tapi didampingi. Mhm. Paling tidak kan anak, "Oh ya seperti ini Nak." Nah itu sih yang kami lakukan, artinya strategi seperti itu. Mhm. Sehingga anak itu merasa gurunya juga on juga kan, Mhm maksudnya mhm. selalu, "Oh gimana ayo Nak, Iya. motivasi." Orang tua juga sudah kita sampaikan. Mhm. Kayak seperti tadi kami kan rapat dengan orang tua murid kelas 6, Oke, heeh. tolong didampingi, ini kan lagi ulangan. Nah itu Mhm. kan supaya orang tua kita ini, antara orang tua, sekolah Mhm. itu kan satu Iya, frekuensi bersinergi lah, Bu, ya. Heeh heeh. bersinergi, sehingga kan kita akan mengantarkan anak-anak kita, tujuannya Oke. sama gitu Heeh, ya, seperti itulah. oke. Nah, Ibu kan tadi bilang dalam prosesnya kita untuk literasi sendiri juga kan pengawasan orang tua di rumah sangat dibutuhkan kan, Bu. Mhm, ya Apalagi benar. kan kita di sekolah nih dari Mhm, Ibu mengarahkan ke guru-guru, nanti begitu dia pulang, nanti tiba di sekolah, nanti mhm, berubah lagi kan kita nggak tahu kan di rumah orang tuanya seperti ada tips nggak, Bu? Kepada orang tua nih, peran mhm, serta orang tua agar anak-anaknya mereka ini ya kita tahulah biar mengurangi gadget, apalagi di mhm era mhm mhm digitalisasi mhm ini mhm. kan serba gadget, apa-apa Mhm maupun mhm mhm. generasi milenial, Gen Alpha, Mhm, maupun mhm yang mhm lain-lain ini mhm kan, Bu, mhm. ada tips nggak, Bu, kepada orang tua agar di rumah mungkin lebih minimal lah lagi main Mhm gadget, mhm tapi mhm. lebih sering membaca buku itu seperti apa, Bu? Ada Nah, tips nggak? ya kalau kami tipsnya kalau kayak gitu kan otomatis kita biasanya melalui komunikasi Mhm ya. Itu mhm. biasanya kami rutin manggil orang tua tuh ketika awal masuk. Mhm Itu mhm. kita sampaikan juga kan bahwa biasanya saya paparan visi misi Oke. sekolah. Nah, kita supaya samakan juga bahwa kita ini loh visi. Mhm. Visi ini punya kita Mhm semua. mhm. Nah, kalau visi di sekolahan kami kan smart wasling, Oke. santun, mandiri, antusias, rajin, tangguh, dan Mhm mhm. berwawasan Mhm. lingkungan. Mhm. Nah, itu supaya orang tua paham juga semua Mhm kita ini mhm. punya visi dan Mhm. untuk mencapai visi kita harus bergandengan tangan. Oke. Nah, biasanya kemudian dari itu kami kan ada program Mhm sekolah. mhm. Terus kami biasanya memang tidak boleh membawa HP itu di Oh, heeh. sekolahan. Nah, itu kan kita sampaikan memang di awal tahun. Mhm mhm. Tahun ajaran tuh waktu Mhm. kenaikan kelas gitu untuk Betul. semua orang tua, tapi kita lakukan bertahap Mhm karena kan mhm. tidak muat. Mhm. Nah, itu supaya di awal itu kita sampaikan, Mhm. tolong dukungan support system. Oke. Bukan hanya dari sekolah kan, tapi juga ini adalah sistem, ini adalah Mhm mhm. sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan antara Betul. orang tua, sekolah, Mhm. murid juga, Mhm. guru. Nah, ini harus sama-sama memiliki pemahaman yang Mhm mhm. sama. Jadi komunikasi lah ya, Oke. komunikasi di awal. Kemudian seperti ini tadi,
ketika kita mau setelah ulangan Mhm biasanya mhm. kita panggil Orang lagi. tuanya nih, Bu, ya? Heeh. Supaya maksudnya kita sampaikan lah Mhm. apa-apa sih, saya juga sampaikan ini rapot pendidikan Mhm mhm kita. mhm. Kita yang masih merah misalnya di numerasi, Mhm. sehingga kita mohon dukungannya nih. Jadi numerasi juga seperti itu, bukan hanya mengerjakan matematika, Oke. tapi juga bagaimana memahami konsep yang lebih Mhm luas. mhm. Nah, biasanya kayak gitu sih Mas, kalau Mhm. strateginya ya harus komunikasi secara Oke. intens, memberikan pemahaman supaya itu kita tuh satu frekuensi dan tidak ada miskomunikasi. Oke, Bu, tadi terkait pengawasan nih, Bu. Mhm. Terkait pengawasan sendiri kan kita tahu memang dari Ibu mungkin di rumah ini anak-anak itu harus diawasin, Bu, ya. Mhm mhm. Terlebih apabila kita tahu fenomena saat ini banyak anak-anak yang milikin bakat, bahkan anak SD saja bisa Mhm. menulis, Bu. Iya Tapi benar. bahkan lingkungan mereka itu bisa tidak mendukung. Bahkan ada Mhm. yang lagi nulis nih misalnya, "Nggak, kamu ngapain sih nulis?" Nah, Mhm mhm. kadang itu membuat mereka frustasi dan tidak ingin Mhm mhm melanjutkan mhm. lagi, padahal Iya. mereka itu berbakat, Bu. Nah, Ibu Mhm. melihat fenomena-fenomena ini seperti apa, Bu? Ibu kan selaku kepala sekolah, ada nggak Mhm. pesan-pesan kepada guru-guru, imbauan agar mendukung anak-anak yang berbakat Mhm seperti mhm itu, Bu? mhm. Heeh. Oke, baik. Memang kita anak-anak kita ini kan punya potensi dan Betul. kompetensi ya. Mhm. Nah, bagaimana orang tua kita yang sebagai orang tua lah Mhm. yang harus memang support. Mhm mhm. Bahkan itu ada kalau saya sampaikan ke teman-teman tuh gini sih, kan guru juga harus disamakan persepsinya Mhm ya. mhm. Bahwa kita sebagai guru Oke, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan. benar, Nah, itu yang betul. paling penting. Mhm mhm. Tapi kita lebih kepada bagaimana mentransfer value, Mhm mhm. nilai. Nah, nilai ini yang maknanya tuh penting banget kan. Mhm. Nilai itu berupa motivasi ya kan, Mhm. berupa, keinginan yang tinggi, Mhm mhm. kemudian kejujuran, nah itu Mhm. lebih kepada value. Oke. Sehingga ketika saya menyampaikan ke teman-teman inilah harapannya bisa bagaimana nih mendampingi anak-anak bukan hanya sekedar, "Oke kewajiban saya ngasih bisa Mhm matematika, mhm bisa mhm. bahasa," Iya. tapi lebih kepada nilai-nilainya ini yang paling Mhm mhm penting. mhm. Makanya kalau kurikulum Merdeka Mhm. ya itu kan ada profil pelajar Pancasila, di sana Oke. kan ada bagaimana gotong royong, kemudian mandiri, Mhm. antusias, Mhm. kemudian berpikir Mhm. kritis. Mhm. Nah, itu yang lebih ditekankan. Mhm. Anak tolong diberikan kesempatan waktu Mhm. untuk mengeksplor, Mhm ya mhm. kan? Kemampuannya, karena hanya kita orang tuanya lah yang harus bisa mengoptimalkan Betul. potensi yang ada. Potensi, heeh. Kalau itu saya sampaikan sih biasanya kalau menyampaikan atau sedang diberikan kesempatan untuk ngisi Mhm materi, mhm. kita samakan persepsi kita bahwa penilaian bukan hanya di intelijensi Oke. gitu ya, tapi juga kemampuan yang lain, Mhm. bagaimana dia, kedisiplinannya, Mhm mhm. kemudian ketika berdoa membantu, dan itu Oke. juga hal-hal yang perlu harus kita perhatikan dan Mhm. optimalkan dari murid kita. Mhm mhm. Karena kalau saya juga, ini ya, berdasarkan sebuah teori tabula rasa Mhm bahwa mhm. anak itu lahir, itu kan sudah ada coretan-coretannya, namun masih Mhm samar. mhm. Mhm mhm. Nah, yang terbaru, teori terbaru. Sehingga tugas dari pendidikan itulah yang untuk menebalkan tulisan yang samar itu. Oke, Nah, betul. termasuk salah satunya anak yang memiliki potensi menulis. Mhm mhm. Apapun hasil karya anak, Mhm tetap mhm. kita apresiasi nih. Apresiasi, heeh. Jangan langsung dibuat down, "Ah, tulisanmu jelek ini." Iya. Nah, tetap, "Wah, hebat, Nak, Mhm. tulisanmu keren." Mhm mhm. Tapi keren lagi nih, Mhm. kalau misalnya Mhm. nah apa yang mau kita Ada support saran-sarannya, Bu, ya? heeh. Heeh. Nah, kita tuh sebenarnya di bahasa Mhm. ya gitu, sehingga anak-anak tuh merasa semangat kan Iya, jadinya. betul. Jangan langsung di-down-kan seperti Mhm. itu. Jadi kita guru tetap motivasi apapun, hasil Mhm. anak, kalau misalnya memang masih perlu ditingkatkan, baru Mhm. kita kasih sentuhan. Akan Betul. lebih keren lagi, Nak, jika kamu rajin menulis, Mhm. terus tulisannya yang rapi, Nak. Nah, Mhm gitu ya. mhm. Mhm mhm. Bahasa-bahasa seperti itu yang akan memberikan anak-anak itu tenang, Oke. nyaman, sehingga Mhm. akan muncul motivasi. Oke. Nah, Heeh. biasanya tetap kita sampaikan ke guru. Mhm. Terus ketika juga dengan anak-anak nih, misalnya Mhm. mau menulis, biasanya yang anak kan 4, 5, 6, Mhm mhm. tetap kita motivasi bahwa Oke. anak ibu ini keren semua Mhm loh. mhm. Bukunya nih dipajang semua, hebat. Iya. Masih kecil-kecil kan ada dulu tuh, kecil-kecil punya karya ya, Oh, ya, KKPK betul. kayak itu ya. KKBK, heeh. Nah, sehingga itu kita support bahwa kita pajang biasanya kalau di perpustakaan kami itu ada khusus display Mhm ya. mhm mhm. Display yang di depan itu khusus memajang hasil karya siswa, guru yang Oke. hasil karya kami Mhm sendiri. mhm. Dan itu kita pajang di depan. Mhm mhm. Nah, biasanya siswa kita sampaikan, "Ini loh kehebatan anak-anak ibu nih, Mhm mhm. karya-karyanya udah bisa Mhm. dipajang. Sampai kapanpun Mhm. karya ini akan tetap di sini, Nak." Betul. Jadi saya bilang, ada prasasti sejarah Mhm. bahwa
kalian pernah menulis, mhm, kita pernah menulis dan pernah ada di dunia ini bahkan bener, ketika kita sudah tidak ada di betul, dunia. heeh, Sehingga dengan motivasi-motivasi itu kan mhm, anak akan ya kita pelan-pelan ya namanya betul, anak SD ya. mhm, Nah itu supaya motivasi dan saya sebenarnya kan bukan SD ya tapi mhm, kan di kampus juga kan. betul, Apalagi kalau kampus kan pasti nanti ada penulisan artikel bener. Nah, iya ilmiah. itu, Bu. Jadi kita mulai misalnya yang paling mudah Mhm, dulu. Sehingga kan tetap kalau kampus ya harus disupport karena dia harus mhm, mungkin lebih berat ya. mhm, Ada mhm, diksinya, oke, kemudian konten, mhm, plagiarismenya mhm, gitu kan. Itu harus diperhatikan. Itu sih mhm, menurut saya untuk strategi atau tips lebih kepada bagaimana kita sebagai mhm, guru, mhm, orang tua, mhm, untuk memberikan motivasi ya dengan cara kita seperti itu bahasa ya. betul, Dengan cara pendekatan, kemudian kita yang gimana sih bahasa yang seorang ibu ke mhm, anak, bener, bener. seperti itu kan? Oke, Sobat Kusama ini itu sedikit tips dari Ibu Hmm. Sri mungkin bagi orang tua di rumah, dari bahasa aja itu Nah, sebenarnya sangat penting sekali bagi anak, Bu, hmm, ya. hmm, Nah, Bu, ada nggak Ibu kan nih sebagai penulis, editor hmm, juga, bukan hanya SD, bahkan anak-anak kuliahan, Bu. hmm. Nah, ini kan penonton kita Sobat Kusama ID ada dari anak SD, Iya, SMP, SMA, bahkan kuliahan, bahkan yang tua-tua juga ada, Bu. iya, oke. Ada tips nggak dari Ibu sebagai penulis maupun editor kepada mereka nih yang baru mau memulai Hmm. sebagai penulis, ada tips nggak, Bu? Oke, Heeh, baik untuk sobat Kusam ID heeh. dimanapun Anda berada yang saat ini lagi stay tune lah ya, Iya, stay untuk tune. melihat kita nih sedang bincang-bincang santai Heeh, aja ya Mas bincang ya, santai. bincang santai tentang literasi. Heeh. Jadi tipsnya adalah segera menulis. Menulis itu nggak usah berpikir dulu, yang penting tulislah. Tadi Heeh, saya heeh. sampaikan, tulislah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang Heeh, kamu heeh. tulis. Tulis saja apa yang kita, apa sih sebenarnya yang ada di pikiran kita, gitu kan. Tulis dulu nanti memang kita perlu ada Mhm, pendampingan. mhm, mhm. Misalnya kayak saya kan fasilitator di bidang penulisan lah ya. Nanti Oke. itu biasanya mereka murni aja kasihkan Mhm, karyanya. mhm. Nanti kemudian saya yang layout, urus bisa ndak ini urus Mhm, mhm, ISBN-nya mhm. gitu kan. Sehingga teman-teman yang memang masih pemula itu supaya tidak, "Aduh harus nulis seperti apa?" Iya. Nah, jadi Mhm. nulis itu mudah banget ya Mas, ya, artinya Oke. tulis saja dulu. Nah, cuman memang alangkah baiknya jika Mhm, mhm. ketika sudah ada minat itu, biasanya kalau kami alhamdulillah kalau karena kami memang ada komunitas menulis ya, Mhm, biasanya mhm. kita berikan materi pemula. Oke. Kita kenalkan gini misalnya, nah Mhm, jadi mhm. menulis kita kenalkan nih konsep Iya, iya. literasi itu ini ya, bukan Mhm. sekadar membaca, Iya betul. menulis gitu kan. Heeh. Kemudian kita menuju ke naskah atau Mhm, karya, jadi itu mhm. ada 2 gitu kan, ada fiksi, non Fiksi, fiksi. heeh. Fiksi adalah cerita Oke. imajinasi, hayalan, bisa berupa puisi, Mhm. kemudian cerpen. Cerpen. Terus kalau non fiksi itu berarti cerita atau karya berdasarkan Fakta, fakta, bisa oke. dilengkapi, Mhm. daftar pustaka atau Oke. dari referensi Mhm, jurnal, mhm. karena itu berdasarkan mengungkap misalnya sesuatu Mhm. fakta apa, misalnya kurikulum merdeka bagaimana, nah itu kan Mhm, berarti mhm. harus berdasarkan teori Oke. konsep. Heeh, heeh. Nah, kalau kita sudah memahami, oh ternyata ada 2 saja ya Mhm, naskah mhm. ya, Mhm. fiksi, non fiksi kan gampang tuh. Betul. Baru kemudian biasanya saya arahkan ke teman-teman pemula, nah sekarang setelah paham sudah kan gampang, Mhm, mhm. hanya ada 2. Mhm. Pilih sekarang mau fiksi apa non-fiksi. Oke. Oh, fiksi saja deh biar gampang. Biar gampang, Ah, heeh. oke fiksi. Kan biar sambil duduk-duduk gini bisa tuh Iya, jadi langsung jadi betul, puisi, heeh, gitu kan. Hanya cuman hayalan. heeh. Nah, kemudian oke mengambil fiksi, Mhm, biasanya mhm, terus fiksinya mau apa nih? mhm. Oh, mau puisi saja deh. Oke. Puisinya boleh temanya apa supaya enak kan? Mhm, Kita mhm, supaya pikiran kita tuh fokus kepada satu hal yang memudahkan mhm, kita sebagai panduan. Misalnya, oh saya mau tema cita-cita atau kasih sayang. Nah, mhm, sehingga mhm, kita puisinya kalau saya biasanya untuk pemula, mhm, mhm. puisi kategori bebas. Oke. Sehingga tidak terikat adanya sajak, Mhm, rima, ya mhm. kan? Tapi bebas, tapi yang penting itu feel-nya Dapat, Bu, ya? dapat. Heeh. Jadi saya sampaikan juga bahwa literasi sesungguhnya adalah literasi hati. Oke. Ketika ditulis dari Heeh, hati, kemudian dituangkan dengan sepenuh heeh, hati, ketika dibaca dengan sepenuh hati juga, heeh. maka rasanya feel-nya akan sampai ke hati yang membaca, Oke, sampai ke hati. Yang oke. mudah-mudah. Terus kalau cerpen juga gitu, Mhm, cerpennya nggak usah jauh-jauh, mhm, mhm. cerita aja diri sendiri. Betul. Misalnya sebagai guru, Heeh. bagaimana sih cerita Bapak Ibu selama menjadi Iya, guru? kesehariannya, Bu, ya? Keseharian. Heeh, heeh. Jadi fokus. Kalau mahasiswa,
Ya misalnya kisahnya selama berkuliah di pascasarjana Mhm ini, mhm. sehingga tuh kita fokus dulu. Mmm, Nah, kita kasih yang mudah-mudah dulu, ya betul. kan? Oh iya ya, kan kita sendiri narasumbernya, puisi Betul. dari kita, itu kalau mau fiksi. Kalau fiksi itu Bu Heeh, ya? kalau non-fiksi, ya boleh, banyak toh, bisa Mhm. misalnya bisa tentang, Oke. pembelajaran, ya kan. Oh, misalnya kayak gini, ice breaking Mhm. anti pening, kayak gini kan Oke. sebenarnya saya hanya mengumpulkan energizer atau ice breaking yang saya Oke. lakukan Mhm mhm. ketika waktu menjadi guru itu saya kumpulkan, Mhm. kemudian saya kasih sentuhan teori. Oke. Mengapa sih perlu? Mhm. Biasanya sampai 5W1H. Oke. Jadi What, kayak berita when, juga kayak Bu ya? berita Heeh. tuh kan sama kan artinya Mhm. sehingga itu panduan kita. Heeh. Misalnya ice breaking, apa sih ice breaking? Mhm mhm. Why, mengapa ada? Mhm. Where, di mana? Ya Iya. di kelas. Iya. When, Kapan? kapan? Nah, Heeh. terus how, bagaimana Iya, hasilnya? betul. Nah, seperti itu ya. Heeh. Itu bisa kita lakukan dari hal-hal yang mudah. Mhm mhm mhm. Artinya kita arahkan, menulis itu mudah bisa kita lakukan oleh siapapun, yang terpenting adalah ada kemauan dan Oke. komitmen. Mhm. Itu yang paling penting. Mhm mhm. Kalau cuman mau saja, tidak dituangkan, "Wah ideku nih banyak nih, Heeh. bagus nih Mas Adit nih, Heeh heeh. banyak banget ide saya nih." Terus mana? Ya banyak di sini Nggak masih, nggak ditulis-tulis Bu ya? ditulis. Heeh. Apa sebagus apapun ide, kalau Mhm. hanya masih di sini, ya nggak Lama-lama bisa. hilang itu Bu. Siapa yang akan mengakses? Betul. Tapi tulis saja, next kan nanti ada Mhm proses. mhm. Oh ini masih seperti ini deh tulisan saya, next harus lebih bagus. Kan kita pasti Oke. ada Mhm evaluasi, mhm. refleksi, seperti itu. Yang Oke. penting mau aja dulu dan komitmen. Oke. Berarti Bu kalau non fiksi itu salah satunya mungkin kayak sejarah Kota Samarinda itu bisa Bu? Dituliskan di buku itu non fiksi berarti maksudnya atau Iya, seperti apa iya Bu? benar. Kalau sejarah berarti non-fiksi. Oh non Karena fiksi. kan kita pasti mencari narasumber tuh. Iya, sama mengumpulkan Ya, jurnal-jurnal juga Bu ya? mengumpulkan mungkin Heeh, dari karena sudah tidak ada para betul. sejarawannya, Heeh. itu otomatis dia berdasarkan jurnal, Mhm artikel, mhm. dan ini kami lakukan di Dinas Perpustakaan Kota nih Mhm mhm. ketepatan. Mhm. Jadi saya kemarin bingkai tulisan itu Samarinda Kota Pusat Peradaban. Oke. Nah, sehingga itu saya pecah menjadi bidang-bidang, 10 bidang awalnya. Mhm. Perekonomian, sejarah, keagamaan, Mhm mhm. kesehatan. Nah, ini bisa dari istilahnya potret Samarinda dari dahulu sampai sekarang. Oke. Nah, sehingga tapi menuju Samarinda Heeh. sebagai kota pusat peradaban, Oke. misalnya gitu. Sehingga kan mereka akhirnya mereka yang cari-cari Mhm literatur mhm kan. mhm. Oh, dulu tuh ternyata seperti ini ya, Mhm mhm. hingga sekarang. Nah, itu jenis Oke, non-fiksi. oke. Oke, teman-teman, Sobat Bersama ini tadi sudah dengar tips dari Ibu. Eh, Mulai aja dulu, Bu, ya. iya. Tulis aja dulu, nanti ke depannya seperti apa itu tergantung dari kitanya juga kan, Bu. Mhm. Semakin sering mencoba tentu semakin ya semakin lihai lah untuk menulis. Nah, Bu, selama Ibu menjadi penulis juga ada nggak kendala dari Ibu? Tantangan Ibu kan banyak Heeh. banget sudah nih nulis. Berapa buku sudah Ibu launching, tentu Mhm. ada tantangan dan kendala kan dalam melakukan proses itu mungkin bisa berbagi pengalaman nih kepada Sobat Bersama ID. Oke. Kalau kita bicara kendala segala sesuatu, Heeh, pasti ada tantangan, ada betul, kendalanya. heeh, Namun, seberapa jauh kita punya komitmen mhm kan, mhm, sebenarnya kendala apapun tidak akan berarti kalau kita punya komitmen. betul, Nah, itu sih. Kalau saya sendiri kendalanya tuh pasti ada, biasanya itu kendala yang paling berat itu ya, itu kesibukan atau jadwal, ya kan. Antara di nah, sekolah, nanti ngampus, apalagi waktu itu masih mhm kuliah, mhm, kemudian saya juga fasilitator kementerian. ah, Nah, benar, sehingga kalau sudah ini, aduh, gimana nih? Nah, tapi ketika kita berada mhm, di fluktuasi ya, mhm mhm, fluktuasi, aduh kita juga sibuk nih. mhm, Tapi karena komitmen itu tadi, mhm mhm, akhirnya saya harus bisa. oke, Insya Allah, ya kalau saya sih biasanya pertama mohon kekuatan sama yang di atas ya, oke, itu paling penting. Setelah komitmen, niat mhm, itu kita mohon ya Allah berikanlah kelancaran, mhm, kemudahan, karena saya yakin apapun yang terjadi dan yang kita lakukan mhm, itu semua karena Allah. mhm, Yang pertama. Yang betul, kedua, pasti kita, dukungan dari mhm, keluarga, dari suami, anak betul, itu perlu kita ajak mhm, ngobrol, supaya ketika kita di rumah, "Kok ini di depan laptop terus?" Gitu betul, kan. Karena heeh, saya harus validasi naskah, heeh, harus misalnya ngurus dengan penerbit mhm gitu kan, mhm, sehingga kita sampaikan bahwa, mhm, "Ini loh aktivitasku." mhm Kita mhm, kan literasi juga lah di betul, rumah, ya kan. betul, Sampaikan juga ke pasangan, ke anak, supaya iya. mereka akhirnya mensupport Iya, kita. ngerti juga jadi Heeh, sehingga heeh, oh ya biasanya pasti kalau udah kasih tahu, "Semangat semangat!" iya, Nah, sehingga itu yang awalnya kita lagi down, fluktuasi, heeh, kita bangkit lagi, kemudian secara intrinsik mhm, juga
kita sampaikan bahwa, pasti bisa, Mhm. kalau Allah menghendaki, man Mhm jadda mhm. wajada. Betul. Ya motivasi juga dari dalam nih yang Mhm penting, mhm. seperti itu. Oke. Untuk time management sendiri Ibu seperti apa, Bu? Mengatur waktu dengan Mhm. kesibukan Ibu itu sendiri, mungkin bisa bagi tips ke teman-teman nih? Iya, Mungkin kan teman-teman nih heeh. banyak waktu luang, tapi dia nggak mulai-mulai, Bu. Nah Sementara nah, Ibu yang banyak padat jadwal heeh. waktunya, tapi bisa melaunching sebanyak ini buku, Bu. Seperti apa, Bu? Kalau ditanya terkait dengan, apa ya, manajemen diri ya, Heeh. tentunya memang kita bagaimana mengatur waktu ya dengan baik. Memang kita sudah tidak lagi berada di zona nyaman, Heeh jangan heeh. zona nyaman nonton sinetron itu sudah tidak ada Betul. lagi ya kan, karena kita memang komitmen tadi. Mhm. Ya kita mengatur waktu misalnya seperti saya ya untuk Mhm. sharing teman-teman nih, saya yakin teman-teman semua tuh punya potensi yang luar biasa. Betul. Nah, tekniknya pertama tentu misalnya kita kan, punya timeline Mhm juga mhm. ya, schedule diri, "Oh, pagi sampai ini saya berada di sekolah," itu Mhm. fokus program-program di sekolah. Siang biasanya kan ke kampus dan itu Mhm juga fokus mhm. kan. Mhm. Nah, kemudian sore, malam biasanya malam sesekali ada 2 minggu sekali kan harus, mendampingi guru itu kan secara Mhm online ya, mhm. yang fasilitator Mhm kementerian. mhm. Selebihnya itulah yang kita di sela-sela itu karena kita komitmen, Betul betul. harus di situlah kita lakukan. Terus kalau saya biasanya itu tuh ada ada, skala prioritas dan Mhm. ada progres yang memang harus saya punya timeline, ini kapan harus saya selesaikan, Oke. ini kapan kapan, misalnya sehingga misalnya dan itu ketika saya share ke misalnya ke dinas perpustakaan, ke penulis, ini deadline, Mhm mhm. deadline-nya tanggal sekian, Mhm. semuanya harus sudah masuk. Mhm mhm. Sehingga saya sudah punya mengatur, oh yang ini deadline-nya ini, deadline-nya ini. Sehingga saya mengatur yang ini harus sudah selesai sebelum bulan Desember Oke. misalnya. Dan itu memang kita harus sudah punya catatan kan, Mhm mhm. kapan mengatur. Tapi memang kita juga harus dengan diri Mhm sendiri. mhm. Nah, kita memang sudah tidak banyak lagi waktu untuk apa ya, sekedar yang, ya plesiran atau yang Iya yang betul. memang penting, Penting, tapi heeh. kita ya ndak banyak. Karena Bener. kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan Oke. komitmen dengan, misalnya sekolah yang minta Mhm. kita sebagai fasilitator dan sampai terbit buku. Mhm. Nah, itu sih kalau tipsnya intinya selama kita niat kita Mhm kuat, mhm. kemudian komitmen, kemudian Oke. kita berdoa sama Allah, insya Allah kan Allah yang akan mengatur urusan kita Mhm ya. Kalau mhm. bagi yang beragama Islam dan, Mhm. yang agama lain saya rasa juga Seperti memiliki itu sepertinya, heeh, ya heeh, kan, bener. ajaran yang sama lah ya. Mhm. Saya yakin bahwa Allah akan atur semua Mhm kok. mhm. Nah, tapi alhamdulillah selama ini alhamdulillah walaupun sesibuk apapun, Mhm. saya komitmen dengan diri minimal 1 tahun saya harus 1 karya. Oke. Baik itu buku maupun jurnal. Mhm mhm. Nah gitu ya, atau jurnal juga Mhm. bisa kan dari penelitian singkat atau Mhm. best practice yang Mhm saya mhm. lakukan, itu supaya paling tidak kita tuh gini nah, prinsip saya ketika saya mengajak guru atau orang lain di Mhm. sekolah, harus mulai dari diri kita dulu. Betul. Bagaimana kita mau mengajak kalau kita ndak ada? Iya. Sehingga kata mulai dari diri. Mhm. Dari kita mau menulis, ngajak ya harus kita dulu, "Mana Mhm. tulisan Ibu?" Betul betul Nah, betul. sehingga kita harus selalu Mhm. selalu mengawali dari itu. Oke, berarti emang intinya ini di komitmen, Bu, ya. Iya, Apabila sudah di komitmen dalam diri, mhm, otomatis kita dengan sendirinya akan insya Allah bisa terselesaikan, Bu, ya. iya, Oke, Bu, mungkin sudah hampir 1 jam kita nih heeh, menemenin teman-teman iya. Sobat Bersama ID di rumah. Mungkin Ibu ada closing statement nggak, Bu, terkait literasi kita di era digitalisasi? Monggo, Bu, silahkan disampaikan. Oke, baik. Untuk teman-teman Sobat Busam ID dimanapun berada, terkait dengan literasi, ayo kita mulai dari sekarang. Itu mulai kalau tidak sekarang, kapan lagi? Insya Allah dengan kita menulis, maka segala yang ada ide-ide kita itu akan tertuangkan. Selain itu juga bahwa kalau kita suatu saat tidak ada di dunia ini, maka itu adalah investasi jangka panjang kita. Menunjukkan bahwa prasasti sejarah bahwa kita pernah ada di dunia ini dan itu akan diakses oleh anak cucu kita dan itu adalah kekayaan yang paling berharga menurut saya. Oke. Kemudian menulis tidak susah, yang terpenting adalah niat dan komitmen untuk menulis. Lakukan apa yang kamu tulis dan lakukanlah apa yang kamu tulis. Insya Allah pasti bisa dan pasti Samarinda akan membudaya dengan adanya kekuatan dari semua terutama untuk sobat Busam ID yang saat ini sedang mengakses ya Mas ya. Betul, yang sedang menonton podcast Sedang kita ini, menonton Bu. podcast kita. Mudah-mudahan Oke, termotivasi lah ya betul. untuk
menulis, kemudian juga kegiatan literasi yang lainnya. Demikian. Oke, Sobat Busam ID, tidak terasa nih hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol Bu ya. Asik ya, Terkait Mas? literasi, bener, harusnya masih panjang lagi nih waktunya. Tapi berhubung waktu yang mepet, mungkin kita akan lanjut lagi di podcast-podcast berikutnya Bu ya. Ya, oke. Ya, mungkin pesan terakhir kepada teman-teman, jangan takut untuk memulai Bu ya. Iya. Seperti yang disampaikan Ibu Sri tadi, komitmen diri, insya Allah apapun itu semuanya insya Allah pasti bisa terselesaikan. Saya Aditya Setiawan, Ibu Sri Mulyati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busam ID. warahmatullahi wabarakatuh.